Nah, istilah karma dan reinkarnasi ya, atau karma dan samsara ini dijelaskan sebagai salah satu ajaran dari Hinduism ya, selain Brahman, Atman, dan sekarang karma dan reinkarnasi. Karma artinya tindakan, kerja, atau perbuatan ya, yang juga dipahami sebagai hukum universal sebab akibat. Itu karma. Dalam kerangka hukum karma atau sebab akibat dalam Hinduism dikatakan nasib baik itu adalah berasal dari perbuatan baik di masa lalu, nasib buruk berasal dari perbuatan buruk di masa lalu. Jadi sebab akibat itu niscaya ya, pasti ya. Kalau kita sekarang menderita satu keadaan yang katakanlah kurang nyaman ya, kurang menyenangkan, itu sudah pasti adalah buah yang kita petik dari sesuatu yang kita tanam di masa lalu, dan itu niscaya gitu. Jadi sebetulnya kemalangan atau keberuntungan atau hal yang menyenangkan atau yang mungkin menyedihkan itu ya, itu sesuatu yang sebetulnya buah saja dari apa yang kita tanam. Jadi hal yang baik akan mendatangkan hasil yang baik, hal yang buruk akan mendatangkan juga hasil yang buruk. Itu hukum karma sebab akibat yang niscaya yang dipahami dalam Hinduism. Nah, karena itulah hukum karma disebut sebagai juga hukum aksi reaksi ya. Dan itulah yang membentuk kemudian siklus reinkarnasi samsara. Jadi selama karma masih terjadi, maka samsara juga akan terus-menerus dialami ya. Nah, siklus ini akan hilang, akan berhenti kalau seseorang itu mencapai pembebasan disebut sebagai moksa. Dan hukum karma atau hukum perbuatan atau hukum sebab akibat itu tidak hanya berlaku pada perbuatan yang bersifat fisik ya, melibatkan perbuatan tubuh gitu. Bahkan pikiran, perkataan itu juga terikat oleh hukum universal seperti hukum karma tadi ya. Pikiran buruk juga akan menghasilkan karma yang buruk ya, buah karma yang buruk. Pikiran yang baik akan juga akan muncul sebagai sebuah hasil yang baik juga. Perkataan juga sama. Jadi tidak hanya perbuatan yang melibatkan fisik ya, apakah itu misalnya tangan, kaki. Pikiran, perkataan juga sama, terikat oleh hukum perbuatan sesuai dengan hukum karma, dan itu ada hubungannya dengan reinkarnasi tadi. Nah, kalau itulah kemudian tujuan hidup di dalam Hinduisme itu dibagi dalam 4 ya. Purusarta itu yang pertama dharma, kebenaran, menjalankan kebenaran. Kesadaran, keberkatan itu dharma. Ada arta itu kesejahteraan. Ada kama, kesenangan. Makanya dalam Hinduisme ada Kama Sutra ya. Jadi sutra-sutra yang mengajarkan tentang bagaimana meraih kesenangan gitu. Ada moksa. Moksa itu adalah pembebasan dari samsara atau dari proses tumimba lahir dalam siklus reinkarnasi. Nah, terakhir adalah jalan hidup atau yoga ya. Jadi untuk mencapai tujuan hidup itu, terutama tadi untuk sampai pada moksa ya, menghentikan siklus reinkarnasi, itu ada banyak jalan. Di antaranya ada 4 jalan yang terkenal. Ada karma yoga, ada bhakti yoga, jnana yoga, dan raj yoga. Karma yoga adalah upaya untuk sampai pada pembebasan dengan jalan perbuatan baik. Jadi melakukan perbuatan baik. Ya. Kalau bhakti yoga adalah jalan cinta, jalan di mana untuk sampai pada proses pembebasan, jalan yang diambil adalah jalan cinta kasih, menghidupkan kesadaran atau nilai ulas asih dalam diri dan juga di semesta. Sementara jnana yoga adalah jalan pengetahuan, melakukan refleksi, melakukan mengerti esensi segala sesuatu sehingga sampai pada kebijaksanaan. Itu juga bisa dijadikan sebagai jalan hidup ya oleh orang Hindu. Terakhir itu raj yoga, ini jalan spiritual, jalan mistik, melakukan proses meditasi, konsentrasi gitu kan. Dan dengan proses itu kemudian seseorang bisa menyadari tentang kenyataan itu sebagai maya, dan ketika sudah memahami kenyataan sebagai maya, orang akan terhenti dari proses samsara tadi dan akan mencapai pembebasan.